Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 164 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 164 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Lalu kepada Tuhanmulah kamu kembali. Dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Itulah terjemahan dari ayat 164 surat Al-An'am. Terkait dengan ayat ini, maka Allah telah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik terhadap Allah yang tidak memurnikan ibadah untuknya dan bertawakal kepadanya. Yaitu, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Ini adalah terjemahan dari ayat 164 surat Al-An'am tadi yang telah kita bacakan. Jadi sini maksudnya, apakah patut aku, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, mencari Tuhan selain Allah? Padahal dia adalah Rabb segala sesuatu yang mengaturku, menjagaku, dan mengurus urusanku. Aku tidak akan bertawakal kecuali hanya kepadanya. Tidak akan bertaubat kecuali kepadanya. Karena dia adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, baginya penciptaan dan urusan. Jadi pada ayat ini terdapat perintah untuk memurnikan tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ayat sebelumnya menjelaskan tentang pemurnian ibadah kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Makna ini sering beriringan dalam Al-Quran antara yang satu dengan yang lain. Seperti firman Allah Ta'ala yang mengarahkan hambanya agar mereka mengucapkan kepadanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 123 yang artinya, maka sembahlah Dia dan bertawakal kepadanya. Juga dalam surat Al-Mulk ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Artinya, katakanlah, dialah yang maha pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Juga firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 6. Ayat 9 maksudnya. Yang artinya, dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa dengan ini. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164 tersebut, yaitu firman Allah yang tadi telah kita bacakan, yang artinya setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Adapun kabar tentang kenyataan yang akan terjadi padanya, maka seluruh jiwa akan dibalas sesuai dengan amalannya. Jika amalannya baik, maka ia mendapat balasan yang baik. Dan jika amalannya jelek atau buruk, maka ia akan mendapatkan balasan yang buruk. Dan bahwa seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Ini adalah penting tentang keadilan Allah Ta'ala. Juga seperti firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 18. Di mana Allah Ta'ala telah berfirman artinya, dan jika seorang dibebani berat dosanya, memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun orang yang dipanggil itu adalah kaum kerabatnya.
Juga firman Allah dalam surat Toha ayat 112, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak akan khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Selanjutnya ulama tafsir berkata, artinya tidak ada yang akan dizalimi yang terkait dengan ayat di atas. Tidak ada yang dizalimi dengan dipikulkan kepadanya kesalahan-kesalahan orang lain. Dan tidak ada yang dirugikan dengan kebaikan-kebaikannya yang dikurangi. Allah telah berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 38 dan 39. Yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Maknanya adalah setiap jiwa akan bertanggung jawab dengan amalan jeleknya, kecuali golongan kanan. Sesungguhnya terkadang kembali berkah amalan soleh mereka kepada keturunan dan kerabat mereka, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam surat At-Tur ayat 21, yang artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Artinya kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka pada tempat yang tinggi di surga, meskipun mereka belum sama dalam hal amalan, bahkan pada asal iman. Kalimat wama aratnahum artinya kami tidak mengurangi mereka, orang-orang yang mendapatkan keluhuran dari amalan mereka sedikit pun, sehingga kami samakan dengan orang-orang yang lebih sedikit dari mereka kedudukannya. Bahkan Allah Ta'ala mengangkat mereka sampai pada tempat kedudukan orang tua dengan keberkahan amalan mereka dan dengan keutamaan dan karunia Allah Ta'ala. Lalu Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21 yang artinya setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Artinya dari keburukan. Firman Allah Ta'ala pada ayat 164 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Maksudnya dari ayat ini adalah amalkanlah apa yang ada pada kalian dan kami mengamalkan apa yang ada pada kami. Maka amalan kalian akan diperlihatkan dan kami juga akan diperlihatkan. Dan Allah akan memberitakan amalan kami dan amalan kalian. Dan kami bukan orang yang menyelisihinya di kehidupan dunia. Ini seperti firman Allah Ta'ala. Yaitu firman Allah Ta'ala pada ayat 25 dan 26 surat As-Saba, surat Saba, yang artinya katakanlah kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, lalu Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Demikian tadi telah kita jelaskan ayat 164 dari surat Al-An'am. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.